Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kang Darman di desa yang dirahmati Allah, mari kita sadari bahwa perjalanan hidup ini tidak mulus semulus yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Karena di dalam kehidupan yang nyata ini, kita seringkali terbentur dengan berbagai macam masalah dan konflik. Maka daripada itu, praktekkan zikir nafas Allah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika kita sudah mempraktekkan di dalam kehidupan, karena Allah itu Maha mengetahui, ya, maka bersyukur dengan nafas, yaitu mengamalkan zikir nafas, sehingga yang mengamalkan zikir nafas Allah akan selalu beruntung hidupnya, yaitu bahagia baik lahir maupun batin. Karena zikir nafas Allah itu kan sudah jelas jalan tol menuju Allah. Ketika nafas ini masuk, pasti ada yang keluar. Nah, napas yang masuk ini secara bahasa umumnya adalah oksigen yang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita dan yang menggerakkan seluruh organ tubuh yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika keluar, secara bahasa umumnya itu membuang kotoran. Tapi secara hakikat kita harus pasrah. Apapun yang terjadi itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam mempraktekkan zikir nafas Allah ini, kita harus dalam keadaan sadar kepada Allah yang telah menggerakkan keluar masuk nafas itu. Nah, maka ketika kita selalu mengamalkannya secara istiqomah, Allah akan membimbing kita. Jika kita sudah dibimbing sama Allah di dalam lahir maupun batin, hidup itu akan terarah dan akan paham antara yang salah dan yang benar, antara yang halal dan yang haram, antara yang batil dan yang mungkar. Karena pakemnya itu selalu sadar kepada Allah. Maka si pengamal zikir nafas Allah itu akan selalu bahagia di dalam kehidupannya, karena hidupnya itu mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena zikir nafas Allah ini untuk mengaktifasi kesadaran yang murni, kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah, atau dengan bahasa lain itu ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah ini kan dasar awal mengenal agama, ya. Bermarifat dulu, harus mengenal Allah, yaitu dengan bahasa Arabnya awaludin ma'rifatullah. Awal beragama harus mengenal Allah. Nah, maka ini ada salah satu cara, salah satu metode untuk mengenal Allah, yaitu dengan metode zikir nafas Allah. Secara batinnya, zikir nafas Allah ini mengikis dan meniti satu perjalanan awal menuju alam ilahiyah. Nah, maka bagi sang pengamal zikir nafas Allah ini akan selalu termotivasi hidupnya, selalu banyak ide, selalu terilhami. Itulah
yang disebut dengan orang bahagia, karena hidupnya selalu bersandar kepada Allah. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari itu menjadi suatu pelajaran baginya. Ya, itulah pelaku spiritual dengan metode kikir napas Allah, sehingga hidupnya itu sadar. Setelah sadar pasti akan memahami apapun yang terjadi kepada dirinya itu adalah suatu pelajaran, bukan ujian. Nah, karena sadar pada Allah bahwa Allah itu Maha Welas Maha Asih kepada hamba-hambanya yang selalu mendekat kepadanya. Nah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kita harus selalu bersyukur kepada Allah di dalam situasi dan kondisi apapun. Karena napas yang keluar masuk ini adalah suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita masing-masing. Maka dengan berkikir napas, wallah, insya Allah akan selalu menuntun kita. Allah akan selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Ketika Allah ridho kepada hambanya, maka hambanya harus ridho kepada Allah. Nah, disitulah akan turun suatu rahmat, akan turun suatu anugerah, yaitu kebahagiaan. Maka di dalam hidupnya itu selalu mengalami keberuntungan atau kebahagiaan, karena batinnya ini selalu sadar. Hidupnya itu menyadari bahwa Allah lah yang mengatur hidupnya, bukan dirinya yang mengatur hidup. Kebalik. Nah, maka itulah bagi para pengamal kikir napas Allah pasti akan sadar kepada Allah yang telah menciptakan dirinya dan yang telah mengatur hidupnya, sehingga di dalam situasi dan kondisi apapun dia menyadari bahwa itu kehendak Allah. Dan itulah salah satu penjelasan bagi seluruh para pengamal kikir napas. Allah akan selalu bahagia hidupnya karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.